Mendapat penghasilan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 3 orang penjahit asal Cianjur nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jakarta Barat. Para pelaku yang sudah 5 kali beraksi ditangkap oleh kepolisian unit Reskrim Polsek Palmerah dengan barang bukti 3 unit motor curian. Tiga orang penjahit asal Cianjur diringkus kepolisian unit Reskrim Polsek Palmerah di sebuah rumah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka ditangkap usai diduga nyambi menjadi komplotan pencuri sepeda motor. Dari lokasi persembunyiannya, 3 pelaku tak bisa berkutik saat dibekuk petugas. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor, helm, kunci letter T, dan sejumlah pakaian pelaku. Para pelaku yang berprofesi sebagai penjahit asal Cianjur ini nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 5 kali di Jakarta Barat dengan alasan penghasilan sebagai penjahit belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama mereka tinggal di Jakarta. Mungkin hasil jahitnya nggak mencukupi, ya sampingan lah. Tapi yang jelas masih jahit. Bukan berhenti dari tukang jahit, bukan. Ini kelompok ini masih adakan jahit. Masih mengadakan jahit. Kalau ada kesempatan ya itu. Bahwa mereka melakukan bertiga. Kemudian kami melakukan pengembangan daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, di situ kita melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Dari hasil pemeriksaan urin para pelaku, polisi menyatakan mereka positif mengkonsumsi obat keras jenis tramadol. Kini para pelaku terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Komplotan curanmor nekat beraksi di siang bolong, rekam jelas oleh kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi tugas antara membawa kabur motor dan memantau di depan TKP. Ditinggal kerja, sebuah motor jenis trail dibawa kabur komplotan curanmor dari tempat parkir di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi kedua pelaku yang terekam kamera CCTV ini terbilang nekat. Pasalnya kejadian pencurian motor terjadi di siang hari, bahkan di tengah lalu lalang warga. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 pelaku yang datang dengan berboncengan sepeda motor terlihat berbagi tugas. 1 orang pelaku masuk ke TKP dan membawa kabur motor, sementara 1 lainnya berjaga di depan TKP memantau situasi. Tak terima kehilangan motor, korban yang mengaku rugi 40 juta rupiah atas kehilangan motornya melaporkan kasus pencurian ini ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan. Malingnya sih pencuriannya 2 orang. Jadi yang satu nunggu di motor, yang satu ngambil motornya. Itu motor diparkir di mana, Kak? Di parkiran samping kantor. Untuk menghindari kejadian serupa terulang, polisi menghimbau para pemilik kendaraan untuk tidak memarkirkan kendaraan sembarangan dan tanpa pengawasan, serta mengunci ganda. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia setelah diracun oleh kakak iparnya sendiri. Korban diduga bertengkar sebelum diracun oleh pelaku. Warga Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang, Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan, digegerkan dengan mayat bocah perempuan berusia 13 tahun yang ditemukan di belakang lemari rumahnya. Korban tewas diduga dibunuh oleh kakak ipar perempuannya dengan cara diracun menggunakan jamu. Pelaku lalu menyembunyikan korban di belakang lemari pakaian dalam keadaan sudah tak bernyawa. Korban baru ditemukan setelah pelaku memberitahu kakak korban, yakni suami pelaku, melalui aplikasi percakapan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, namun sayang, nyawa korban tidak tertolong. Ibu korban menyatakan bahwa anaknya sempat bertengkar dengan pelaku. Tidak tahu, katanya minum jamu, kami tidak tahu. Oh, tidak tahu. Studio. Minum jamu, gitu. Jamu dari siapa, Bu? Dari yang pelaku tadi. Siapa, Bu, itu? Menantu ibu. Polisi yang mendapatkan laporan mendatangi rumah korban untuk melakukan olah TKP.
Penjelasan dari keluarga korban bahwasanya korban ini ikut kompetisi minum jamu yang dipersiapkan oleh ayu iparnya sendiri. Kemudian mayat ini ditemukan oleh kakak kandungnya sekira jam 05.00 sudah dalam keadaan meninggal. Kini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Dari Palembang, Muhammad David, Ainus, laporkan. Pelarian seorang pelaku begal di Sampit akhirnya terhenti setelah diringkus polisi. Pelaku ditangkap tidak jauh dari lokasinya melancarkan aksi begal yang membuat seorang wanita mengalami luka di wajah. Tim Pusar Polres Kota Waringin Timur yang mengetahui lokasi persembunyian pelaku begal di sebuah rumah barak langsung merangsek masuk dan menangkap pelaku. Pelaku tidak bisa mengelak ketika polisi menemukan barang bukti 2 ponsel senilai 15 juta rupiah milik korban yang ia sembunyikan. Tak puas, polisi juga membawa pelaku ke sebuah semak belukar tempat pelaku membuang tas milik korban. Kini pelaku yang merupakan residivis kasus tindak pidana anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia diancam pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pada pagi hari ini, motif pelaku ini melakukan perampasan adalah yang pertama motif ekonomi, yang kemudian barang bukti ini pada saat ditemukan itu masih berada pada pelaku. Aksi begal sebelumnya terjadi pada Rabu siang di Jalan Nanas 4 Sampit, bermula dari pelaku yang membuntuti korban wanita yang sedang berkendara seorang diri. Saat kondisi jalan sedang lengang, pelaku menarik tas korban hingga putus, menendang sepeda motor korban hingga membuat korban jatuh dan mengalami luka parah di wajah. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah melaporkan. 5 orang pelaku pembegalan seorang driver ojol di Padang, Sumatera Barat diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang usai aksinya terekam CCTV. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menyamar sebagai polisi dan menuduh korban merupakan pelaku tawuran, kemudian mengambil sepeda motor dan HP korban. Satu persatu kelima orang pelaku pembegalan diringkus aparat kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di sejumlah lokasi daerah Koto Tangah, Kota Padang. Mirisnya 1 dari 5 pelaku merupakan perempuan. Dalam penangkapan ini petugas turut mengamankan 2 pucuk senjata api airsoft gun. Akibat main polisian. Saat kejadian, korban sempat ditembak di bagian lengan, dipukuli dan dibawa pergi dengan mobil oleh 2 orang pelaku dan motor korban dibawa 2 pelaku lainnya. Setelah diancam dengan senpi, korban ditinggal di pinggir jalan raya. 5 orang pelaku yang menggunakan mobil dan membawa senjata api airsoft gun mengaku sebagai polisi. Kita melakukan pendalaman dan akhirnya kita mengungkap 2 orang pelaku yang kemudian berkembang terhadap 3 orang lainnya. Saat ini kita sedang lakukan pendalaman. Kini para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Begal makin marak. Kita dengar pesan-pesan Elbuson. Niat hati ingin kabur dari tanggung jawab, tapi malah ketiban sial. Seperti yang dialami pelaku begal di Bali. Saat diamankan polisi, pembegal ini berusaha kabur. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung menceburkan diri ke laut. Kirain sih bisa berenang, taunya pelaku malah tenggelam. Untung aja ada Pak Pantara yang selamatkan pelaku. Setelah itu, pelaku digelandang deh ke kantor polisi. Kasus begal juga terjadi nih di Bogor, Jawa Barat. Ada sepasang kekasih yang jadi korban begal.
Awalnya, dua sejoli ini lagi nepi di pinggir jalan. Tiba-tiba dua orang berboncengan coba rampas ponsel dan kendaraannya. Korban yang coba pertahankan motornya sampai terluka akibat senjata tajam. Habis diteriakin, kedua pelaku kabur, takut jadi bulan-bulanan warga. Duh, bener-bener emang ya, bikin meresahkan. Kita kasih pantun dulu nih, biar santuy, ya gak? Ikan kakap mulutnya jontor. Cakep. Ditangkapnya pakai jala besi. Cakep. Kalau Anda nemu begal motor, jangan ditampar, kasih polisi. Ciao. Video balap liar dua minibus mewah di Tol Serpong Balaraja terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Tak hanya itu, sejumlah minibus mewah di belakangnya juga terlibat aksi balap liar hingga mengganggu ruas Tol Serpong Balaraja. Usai videonya viral, polisi dari Satlantas Polres Tangerang Selatan pun bergerak cepat mengamankan para pebalap liar beserta minibus yang dikemudikan. Polisi pun menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tidak melakukan aksi balap liar yang membahayakan. Ada video yang beredar di masyarakat sehingga kami mengidentifikasi, kami melakukan penyelidikan, kemudian mengarah ke 2 unit kendaraan BMW dan kami lakukan pengamanan kendaraan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku balap liar dijerat dengan pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kendaraan bermotor balapan di jalanan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda maksimal 3 juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Seorang pemandu wisata protes lantaran harus membayar tiket masuk hingga 3 kali di satu lokasi wisata Tumpak Sewu. Sementara di Asahan, seorang sopir bus tewas diracun temannya karena sakit hati. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir di grebek. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Yo, aku gak ada soal katanya ngelola aku kan. Aksi pungli dilakukan oleh oknum pengelola wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Pemandu wisata protes lantaran harus membayar tiket masuk hingga 3 kali di satu lokasi wisata dengan total Rp150.000 per wisatawan mancanegara. Tak hanya wisatawan mancanegara, sejumlah wisatawan lokal pun ikut mengeluhkan aksi pungli yang terjadi di wisata air terjun Tumpak Sewu. 3 kali aku bayar tiket masuk ke Tumpak Sewu. Menanggapi aksi pungli ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang akan menertibkan sejumlah oknum yang menarik tiket masuk di area wisata air terjun Tumpak Sewu. Teka-teki kematian pria di sebuah warung di Komplek Ruko Geraha Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Korban yang berprofesi sopir bus ini sebelumnya dilaporkan pemilik warung tewas akibat sakit. Setelah dilakukan pendalaman, polisi mengamankan RS, teman korban, sebagai pelaku pembunuhan dan dilakukan prarekonstruksi. Pemuda 21 tahun ini tega membunuh karena sakit hati terhadap ucapan korban. Guna mengelabui aksinya, minuman korban diberikan racun, lalu pelaku memukul dengan besi dan kayu yang telah disiapkan. Akibat perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapolres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut. Banyak ngiriman barang ke Malaysia. Nama Agus memang tengah santer dibicarakan. Agus yang satu ini ketahuan mencuri sejumlah barang jajanan di wilayah Rongga, Bandung, Jawa Barat. Saat digeledah, ternyata puluhan barang curian itu disembunyikan di dalam baju jaket dan jok motornya. Sekarang Agus pencuri pun harus menyelesaikan urusannya di kantor polisi. Jauh-jauh aing di Rongga merik.